Halo, semangat pagi teman-teman semua, sehat berkah berlimpah selalu di setiap waktu. Amin. Oke, untuk kali ini saya akan sharing tentang cara melihat data history trading seseorang ya. Nah, seringkali kan gini, kita sering ditawari untuk ikut copy trade, untuk sewa VPS, untuk sewa atau beli robot trading, gitu ya. Atau dikasih penawaran untuk ini ya, istilahnya apa? Sering disebut akun manajemen. Jadi eh, kita ya kan buka akun trading kemudian ditradingkan oleh seorang joki gitu ya. Nah, sebelum kita memutuskan ya untuk menerima penawaran-penawaran seperti itu sangat perlu dan ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui sebelumnya yaitu bagaimana histori trading orang yang menawarkan tersebut gitu ya. Apakah tradingnya itu bagus, profitable, resikonya kecil, rendah, atau sebaliknya ya. Karena apa? Ya tentu saja kita ini ya di dalam dunia trading ini tidak lain yang kita cari apa sih? Yang pasti keuntungan ya kan. Yang kita cari adalah profit, yang kita cari adalah penghasilan dan kita nggak mau kan kita rugi. Makanya itu perlu kita ketahui sebelum kita memutuskan untuk menerima penawaran-penawaran apapun yang berkaitan dengan trading ya. Kita ketahui dulu bagaimana histori atau bagaimana data histori trading seseorang yang menawarkan istilahnya peluang ya terhadap kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalau kita memperoleh tawaran-tawaran seperti itu ya, minta saja link MKL5-nya. Karena dengan kita memperoleh link MKL5-nya ya kan, kita bisa mengakses untuk melihat data history tradingnya ya. Dan di MKL5 ini lebih bisa kita percaya dibanding hanya sekedar bahkan 1000 penjelasan pun kalau menurut saya ya, itu lebih bisa dipercaya dengan melihat MKL5-nya gitu ya. Itu yang pertama. Caranya bagaimana? Ya tinggal minta aja link MKL5-nya gitu. Kalau sudah dapat link MKL5-nya, kemudian kita akses kan gitu. Cara melihat MKL5 bagaimana? Saya contohkan ya untuk teman-teman. Eh, Sebentar ya. Nah, saya contohkan di sini. Sebentar. Oke. Nah, seperti ini ya. Saya contohkan untuk melihat data history trading di MKL5 ya. Nah, ini kan ada linknya seperti ini ya. Kalau teman-teman nanti minta link MKL5 pasti akan di-share seperti ini. Klik aja linknya ini ya. Klik buka. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa melihat, kalaupun kita tidak bisa melihat history tradingnya ya. Nah, kalau di sini kan bisa kelihatan karena ini akun saya ya. Nah, ini masih floating ya kan. Kalau tidak bisa melihat history tradingnya, cukup dengan melihat ini ya teman-teman. Yang pertama apa? Drawdownnya bagaimana? Ini adalah tingkat resiko. Semakin kecil persentase drawdown, semakin bagus. Semakin besar persentase drawdown berarti semakin besar tingkat resikonya ya. Yang kedua, antara profit dan loss trade ini juga sangat penting seberapa besar persentase loss tradersnya ini ya. Kalau loss tradersnya ini besar berarti juga resikonya besar, artinya banyak banyak cut loss, banyak stop loss gitu ya. Kalau di sini bisa dilihat punya saya ya teman-teman, untuk loss traders masih kosong ya. Artinya apa? Belum atau nggak ada loss ya, nggak ada loss sama sekali. Kemudian lihat umurnya juga. Umur juga sangat
penting ya, teman-teman buka desktop, jadi nanti bisa dilihat ya. Kalau ini punya saya masih baru ya, masih baru, saya baru bikin. Ada juga yang lain ini ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ya, umur perdagangan berarti tradingnya baru 5 hari ya. Saya contohkan melihat yang lain, ini salah satu punya teman saya yang saya jalankan ya. Nah, di sini bisa dilihat hari perdagangan 32 hari ya kan. Untuk drawdown 17,4%, termasuk masih dibilang aman ya. Untuk loss trade-nya ini ya 3,9% ya. Saya contohkan lagi. Nah, ini ya. Ini juga masih baru, umurnya masih baru 12 hari ya, baru 12 hari. Untuk loss trade-nya 0%, berarti gak ada loss ya. Drawdown-nya 14,8%, termasuk masih aman ya, masih kecil. Di bawah 30% itu udah bagus ya untuk drawdown-nya. Atau pada intinya semakin kecil semakin bagus. Kalau di atas 50%, wah itu ya agak ini ya, agak mengkhawatirkan gitu. Masa kita modal $1.000, floatingnya ya kan, floatingnya $500, nah, pasti bikin kita deg-degan kan gitu. Atau saya contohkan lagi ini ya. Nah, kali ini umurnya baru 18 hari ya punya saya. Untuk loss trade-nya ini ya 3,9%. Drawdown 29% ya. Jadi masih ya itu tadi, masih di bawah 30% ya. Jadi gitu, artinya kalau drawdown-nya kecil, loss trade-nya kecil, ya kan, itu layak kita ikuti. Kemudian umurnya juga ini penting, semakin lama hari perdagangannya atau umur akunnya semakin bagus, berarti sudah bisa dibilang konsisten gitu ya. Kalau ini punya saya masih baru ya, ya karena memang saya apa ya, kenal MQL5, kenal akun pantau itu juga masih baru. Ya namanya orang ya, dalam istilah apa ya, pertumbuhan itu perlu proses, pengetahuan juga perlu proses, perlu waktu ya gitu. Nah, ini cara yang pertama untuk kita mengetahui bagaimana data history trading seseorang, apakah itu layak kita ikuti atau enggak ya. Sekali lagi yang pertama, lihat drawdown ini tingkat resiko ya, tingkat resiko. Juga loss trade-nya ini. Kemudian ini umur umur tradingnya, umur akunnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara meminta akun pantau ya, atau meminta akun investor. Nah, kalau itu kita perlu mengakses ke MT4 atau MT5. Kalau teman-teman belum punya silakan download di Play Store ya. Saya contohkan sekalian. Nah, kita cari di Play Store ya. Nah, teman-teman ketik aja MetaTrader 4 misalnya ya. Nah, seperti ini. Ini ya, logonya ini. Nah, ini tulisannya buka karena saya sudah install. Kalau belum terinstall, di sini tulisannya akan bukan bukan buka ya, tapi tulisannya install. Klik aja atau download gitu ya. Oke, kalau sudah terinstall, sebagaimana halnya tadi MQL5 ya, ketika teman-teman ditawarin, minta aja ini ID akun login MT4 sama password investornya ya. Saya contohkan lagi. Di sini tadi ada teman kita yang nge-share ya. Saya perlihatkan. Bentar. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada ini ya, pantau copy trade ya. Ini akun 8008. Nah, ini adalah ID akun login MT4. Kemudian passwordnya dodol 123 ini ya. Atau kadang-kadang sering orang pakai password itu apa? Investor 123, pantau 123 atau apalah yang
Yang terpenting pada intinya ini ya, nomor akun, password, kemudian server ya. Servernya di sini pakai APX Capital Live. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman copy ini ya. Copy untuk login di MT4. Saya contohkan di sini. Mana? Oh, bukan ini ya. Saya contohkan, yaitu juga MT4 ya. Ini kayaknya. Nah, saya contohkan ini ya. Ini adalah akun teman kita yang baru join kemarin ya. Atau saya contohkan ini, kita lihat di sini. Nah, ini kan ada tulisan login. Ini ada nomor 800 ya. Nah, ini adalah nomor ID login MT4. Kemudian kata kunci ini kita isi password investor ya. Ini tadi kan ada password investor ya kan. Di sini tulisannya cuma password tapi ya sebetulnya password investor ya. Kemudian untuk servernya adalah API Capital Live. Jika teman-teman belum tahu caranya, nah caranya mungkin di halaman pertama seperti ini ya. Nanti teman-teman klik 3 garis di pojok kiri ya kan, kemudian klik mengelola akun, kemudian klik ini plus atau tambahkan ya, plus. Nah, klik masuk ke akun yang ada. Oke, di sini kan sudah ada ya. Jika belum ada, teman-teman cari di sini, klik aja. Misalnya apa? Salma Market misalnya ya. Nah, sudah ada ya. Atau misalnya Xnes. Nah, sudah ada semua ya servernya di sini. Atau misalnya Axim ya. Nah, ada. Atau FBS. Nah, ada semua kan? Nah, saya contohkan di sini tadi kan pakai APX Capital Live. Kalau belum ada, klik aja gini. APX ya. APX. Oke, di sini ada APX Capital Demo, ada APX Capital Live. Jadi perhatikan di sini ya, servernya adalah APX Capital Live. Berarti kita pilih APX Capital Live. Kita klik ini ya. Nah, masukkan ini ya. Masukkan tadi ini ya. ID akun MT4 ini 800 sama passwordnya. Masukkan di sini ya. Kalau sudah, klik daftar ya. Nanti dia akan ini enggak, karena saya udah login tadi ya. Nanti akan setelah klik daftar dia akan masuk ke akunnya seperti ini ya. Saya contohkan akan tampil jadinya seperti ini ya. Atau yang running ya, yang masih running. Nah, kan seperti ini tadi ya. Misalnya kita udah masukin ini, kemudian klik daftar ya kan. Oke, kemudian klik ini ya, ikon-ikon di bawah ini. Nah, jadi kelihatan ya. Nah, ini masih running dia. Kemudian untuk melihat data historinya, ini akun member saya yang baru join kemarin. Nah, seperti ini. Untuk melihat history yang lebih jauh, teman-teman klik ini, gambar keyboard di pojok kanan atas ini. Nah, ini ada hari ini, ada minggu lalu, ada bulan lalu. Kalau akunnya itu udah lama, misal udah 2 bulan, 3 bulan ya, teman-teman klik 3 bulan terakhir ya. Atau kalau lebih dari 3 bulan, teman-teman klik ini periode kostum. Jadi kita milih dari tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, sampai ini ya, kita isi aja, kita pilih gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, cara kita melihat data history trading di MQ5 dan di akun pantau atau akun investor di MT4 atau MT5 ya. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat.